Ada kawinan direkam, ada orang ribut direkam, sampai ada cewek naik motor direkam nih. Halo semua, selamat siang, sore, malam, pagi buat kalian yang nonton video ini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini yang selalu berkendara sendirian, yang peluk cuma tas. Yoi. Riding kali ini mau ke kampus. Mau bahas topik apa ya? Oh iya, saya mau ini apa? Ucapin selamat datang, welcome back kepada Rider Senja. Anjir. Oke, di video ini saya mau bahas kenapa saya jadi motovlog. Banyak temanku bertanya, bro, kenapa kok jadi motovlog? Kenapa bukan game saja kau rekam terus upload ke YouTube? Itu kan lebih banyak orang yang nonton daripada kau bawa motor terus rekam dan upload di YouTube. Nah, jadi alasan saya jadi motovlogger itu karena satu, kebetulan saya juga ini punya hobi naik motor. Jadi saya suka naik motor sampai saya gabung di satu komunitas. Saking senangnya bawa motor, saya pernah itu bawa motor sendirian ke Sulawesi Barat. Itu alasan pertama saya jadi motovlog ya, karena saya hobi naik motor. Yang kedua, ya saya suka saja rekam-rekam. Ada kawinan direkam, ada orang ribut direkam, sampai ada cewek naik motor direkam nih. Kenapa saya suka merekam? Karena kebetulan saya itu tertarik dengan dunia ini, videografi. Saya tertarik dengan videografi, jadi saya tuh pikir, saya suka naik motor, saya suka editing video, dan why not both? Kenapa enggak dua-duanya? Jadi saya rekam kegiatan saya naik motor, saya edit. Nah, terus dulu kan cuma sampai situ tuh pikirannya. Rekam, edit, simpan sudah. Nah, yang begitu kan bikin ini bro, bikin full komputer, bikin full harddisk. Jadi saya pikir begini, ini kayaknya rekam-rekam begini, kalau sudah jadi kayaknya bikin full harddisk. Makanya saya upload saja ke YouTube, sekalian share pengalaman di jalan. Oh, udah hijau. Share pengalaman di jalan kepada orang-orang biar tahu bagaimana sih bagaimana riding experience-nya saya di Makassar. Dan selamat touring. Anjir, ini motor apa ini? Anjir, itu mobil alarmnya sampai bunyi, Pak. Gila. Oh ya, kembali ke topik. Jadi kenapa saya upload ke YouTube? Karena kalau tidak diupload ke YouTube, itu video akan sia-sia saya bikin, bro. Jadi untuk apa aku bikin ini video kalau cuma saya aja yang nonton? Dan cuma bikin untuk full ini laptop. Jadi karena saya mau berbagi, saya juga tidak mau
laptop saya full karena video yang sudah saya edit dan sudah saya nonton sendiri, makanya saya upload ke YouTube saja sekalian share. Bicara tentang YouTube, pasti kita bicara tentang suka dan tidak sukanya bermain YouTube. Jadi saya mulai dari sukanya dulu. Sebenarnya banyak disukanya. Salah satunya itu kita itu ya seperti yang aku bilang tadi, kita bisa berbagi pengalaman riding kepada orang-orang yang nonton YouTube melalui channel kita. Misalnya channelku kan Max Motovlog. Jadi dengan saya mengupload ke YouTube, orang-orang tuh bisa tahu kalau Max Motovlog itu ternyata cara ridingnya begini, cara dia atasi macet begini, cara dia orang Makassar tuh bilang Bali sih, cara Max Motovlog Bali sih kalau macet itu begini. Nah, setidaknya kan orang-orang tahu bagaimana itu macetnya Makassar, bagaimana jalan-jalannya di Makassar. Oke, alasan kedua itu kenapa saya mainan YouTube, karena kalau saya pikir-pikir, saya itu tidak tahu menulis. Bukan tidak tahu menulis ini, tidak tahu menulis pakai pulpen, tapi saya tidak bisa saya tidak tahu bikin kata-kata yang pas untuk menceritakan bagaimana pengalaman berkendara saya di Makassar. Jadi daripada saya capek-capek berpikir untuk menulis, untuk mencari kalimat-kalimat yang pas, mendingan saya rekam. Itu lebih simpel daripada menulis. Rekam, edit, upload, selesai. Jadi alasan ketiga itu kenapa saya main YouTube, karena ini bukan alasan utama, tapi ya bisa jadi penunjang lah. Jadi YouTube itu bisa memberikan kita benefit tambahan apabila video-video kita itu sudah dimonetize. Jadi YouTube akan membayar kita melalui iklan-iklan yang ada di channel kita. Saya itu tidak tahu bro, kali-kalinya YouTube untuk membayar video kita, karena yang saya bilang tadi itu bukan passion utama saya main YouTube. Saya tuh maunya cuma bagi pengalaman riding di Makassar. Bukan cuma di Makassar sih, tapi kalau bisa riding di tempat lain di luar negeri kayak misalnya, ya lebih senang pak. Intinya saya cuma mau berbagi pengalaman riding sambil cerita apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan di YouTube. Intinya sih begitu pak. Dan kenapa harus motovlogger ya, karena kebetulan saya suka naik motor. Terus kalau ditanya itu kan tadi sudah itu keuntungannya YouTube, enaknya jadi YouTuber. Nah terus apa susahnya jadi YouTuber? Susah editnya tuh butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi kita akan puas sendiri jika dilihat hasilnya di YouTube dan banyak orang yang nonton. Oh iya, salah satunya tuh banyak orang yang nonton itu jadi kepuasan tersendiri untuk saya pak, karena saya kan intinya ini mau berbagi. Jadi kalau banyak orang yang nonton, saya juga ya alhamdulillah banyak orang yang nonton. Artinya banyak orang yang ya menikmati video saya, menikmati cerita-cerita saya selama di jalan, dan menikmati riding experience saya. Apalagi kalau ada yang sampai like dan komen. Jadi jangan lupa like dan komen video ini bro. Itu sebagai tanda bahwa kalian mensupport video-video saya, mensupport saya dalam membuat video-video selanjutnya. Nice. Macet.
Nah ini bro, apa? Kalian bisa tahu bagaimana kondisinya saya kalau Makassar itu lagi macet. Dan kebetulan saya berada di salah satu titik kemacetan di Makassar. Ini tuh di Telok. Siapa sih orang Makassar yang tidak tahu macetnya Telok? Welcome to Welcome to Welcome to kampusnya Bapak Wakil Presiden kita, kampusnya Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak, kampusnya Ketua Bawaslu Bapak, dan kampus gua dong. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini. Kalau kalian mau komen sesuatu, silahkan tulis di kotak komen di bawah ini. Dan saya Max Motovlog. See you in the next video. Dapatnya yang ini anjir.